Oke, halo guys, balik lagi bersama Dunia Fotografer barengan gua Andi sini, dan video kali ini kita mau ngebahas dua format yang udah lazim banget di dunia fotografer. Ya sebenarnya teman-teman juga udah tahu ya. Format itu adalah RAW dan JPEG, teman-teman. Oke. Mungkin beberapa dari kalian mungkin udah tahu format RAW dan JPEG itu apa. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu aja, kita sekalian sharing-sharing di bulan Ramadan ini karena kebetulan konten ini dibuat adalah waktu bulan Ramadan, teman-teman. Oke, jadi secara garis besar kalau format RAW dan JPEG, RAW itu adalah sebenarnya gambar atau file mentah gitu teman-teman. Sedangkan kalau JPEG itu adalah file yang udah matang atau yang udah setengah jadi seperti itu. Jadi analogi sederhananya seperti itu. Kalau RAW itu file mentah, kalau JPEG itu adalah file yang udah matang atau udah diolah sama kamera kalian. Nah, untuk kegunaannya sendiri sebenarnya teman-teman kalau untuk editing ya, kalau kita bicara untuk editing sebenarnya lebih fleksibel itu format RAW. Karena kenapa format RAW? Karena kalau RAW itu adalah file mentah yang dimana data-datanya itu masih banyak yang belum diolah. Jadi ketika kalian ngedit itu lebih enak teman-teman. Jadi ibaratnya tuh kalau ngedit tuh nggak terlalu maksa naikin warna atau saturasi atau exposure seperti itu ya. Jadi karena memang filenya pada dasar adalah mentah, jadi lebih banyak data yang diambil dan ya lebih enak untuk di-editing. Tapi ya JPEG juga nggak sepenuhnya salah kayak gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan kalian kalian baru untuk teman-teman yang baru terjun gitu ya, baru pertama kali foto, pakai format JPEG juga udah lumayan kok. Maksudnya nggak terlalu ribet juga gitu ya. Karena RAW itu memang walaupun RAW itu fleksibilitasnya untuk editing itu banyak, enak gitu ya. Tapi salah satu yang gak enaknya pertama, RAW itu memang apa namanya punya ukuran file yang jauh lebih besar, terus juga setahu gua ada beberapa software yang ketika kalian ngeditnya dengan format RAW itu menggunakan fitur yang berbayar gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang baru pemula, jadi kalian wah kalau misalnya RAW harus bayar segala macam, jadi nggak usah ya, nggak usah pakai RAW juga nggak apa-apa. Hasil kamera-kamera yang sekarang gitu ya, kamera-kamera pemula JPEG pun udah bagus sebenarnya. Tinggal kalian gimana ngeditnya atau kalian mau bikin stylenya seperti apa. Ya itu balik lagi ke teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ngedit yang simple pakai JPEG aja udah bagus kok. Karena beberapa orang mungkin karena ngerasa ada event atau ada acara-acara gitu ya yang butuh butuh gambar cepet, nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai format RAW, pakai JPEG aja itu udah cukup. Karena gue juga beberapa kali pernah yang ngerasain motret gitu ya, pakai JPEG tuh udah lumayan gitu. Cuman memang kalau RAW itu lebih ke profesional gitu ya. Kalau misalnya kalian ngadain event atau ngabadiin momen-momen atau motret sesuatu gitu ya, yang dimana lebih profesional. Jadi kalau itu terjun di sana baru pakai format RAW gitu teman-teman. Nah, tapi format RAW dan JPEG itu untuk foto ya teman-teman. Jadi kalau untuk video itu beda. Kalau video tuh bukan RAW sebutannya. Sebenarnya konsepnya sama ya teman-teman. Sebenarnya konsepnya sama. Tapi sebutannya aja yang beda. Kalau foto itu RAW sama JPEG, kalau di apa namanya, kalau di video tuh sebutannya beda-beda ya teman-teman. Kalau kalau RAW tuh kayaknya di beberapa kamera untuk foto, oh maksudnya untuk beberapa brand gitu, itu kayaknya sama ya sebutannya RAW dan JPEG. Cuman kalau untuk video, setiap brand kamera itu beda-beda. Nama paling umumnya sih yang paling umumnya adalah fitur S-Log ya teman-teman. S-Log tuh biasanya untuk brand Sony teman-teman. Untuk brand Sony tuh biasanya pakai fitur S-Log. Nah S-Log tuh sama aja kayak file mentahnya. Nanti kita akan bahas di next video lah ya. Tapi pada intinya secara garis besar sama, nggak jauh beda. Kurang lebihnya juga sama, file-filenya juga sama. Cuma nanti mungkin kita akan bahas di next video karena kalau sekarang kita bahas bakalan spoiler. Jadi itu aja dulu teman-teman video untuk kali ini. Jadi secara garis besar perbedaan RAW dan JPEG itu seperti itu. Kalau kalian mau ngerasa ada yang kurang penjelasannya, kalian bisa tambahin di kolom komentar atau mau ngobrol-ngobrol di sharing-sharing di kolom komentar silahkan aja. Cukup sekian dari dunia fotografer, jangan lupa di subscribe, dan gua Andi sini dan barengan dua tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.